Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada saya Iraun Ferdiar Saputra, yang kedua ada Putri Ramanda, yang ketiga ada Nia Nur Halimah, dan yang keempat ada Lisa Lucianti. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang valuasi ekosistem dari mata kuliah Grand Economy and Trade. Materi yang pertama akan langsung dijelaskan oleh Lisa Lucianti. Valuasi ekosistem. Pengertian valuasi. Valuasi berasal dari kata value atau nilai yang artinya persepsi seseorang terhadap makna suatu objek dalam waktu dan tempat tertentu. Jika valuasi adalah prosedur yang dilakukan untuk menemukan nilai suatu sistem, nilai yang dimaksud adalah valuasi nilai yang manfaat atau benefit suatu barang yang dinikmati oleh masyarakat. Dan valuasi ekonomi mengacu pada penetapan nilai uang untuk aset. Barang-barang dan jasa non-market suatu ekosistem di mana nilai uang mempunyai arti dan ketetapan tertentu. Jasa dan barang-barang non-market mengacu pada suatu yang tidak mungkin secara langsung dibeli dan dijual di pasar. Dengan demikian, valuasi ekonomi merupakan metode pengukuran untuk mentransformasi nilai barang atau jasa non-market ke nilai moneter. Sistem evaluasi ekonomi dikembangkan berbasis pada titik pertukaran atau exchange antara nilai barang dan jasa ekosistem serta kesediaan orang untuk membayar barang dan jasa tersebut. Valuasi lingkungan adalah suatu alat yang valid dan reliable untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya alam. Valuasi ini dapat dipakai untuk berbagai kepentingan yang diantaranya untuk mengkaji beberapa kontribusi yang diberikan oleh suatu ekosistem untuk kesejahteraan manusia, untuk memahami akibat yang akan dihadapi oleh para pengambil kebijakan dan pengelola ekosistem, dan untuk mengevaluasi konsekuensi dari tindakan-tindakan yang diambil. Masalahnya adalah untuk menilai jasa suatu ekosistem bukan suatu yang mudah. Oleh karena itu, banyak jasa ekosistem yang tidak memiliki pasar atau market sehingga tidak mempunyai harga. Sebagai contoh fungsinya yaitu perlindungan cadangan air yang dilakukan, hutan sangat diperlukan keberadaannya oleh masyarakat, tetapi karena tidak memiliki pasar seperti yang dimiliki rotan misalnya, maka terhadap kesulitan untuk menentukan nilai jasa ekosistem tersebut. Berikut ini dikemukakan beberapa alasan mengapa perkiraan nilai ekosistem perlu dilakukan. Yang pertama, untuk menjustifikasi dan memutuskan cara mengalokasikan dana untuk konservasi pemeliharaan atau restorasi lingkungan. Yang kedua, untuk mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat serta memperkuat partisipasi dan dukungan masyarakat untuk peduli lingkungan. Yang ketiga, untuk membandingkan keuntungan-keuntungan dari program atau proyek yang berbeda. Dan yang terakhir, untuk memprioritaskan proyek konservasi atau restorasi dan untuk mengoptimalkan manfaat setiap dana yang dikeluarkan untuk lingkungan. Perkembangan teknik valuasi ekosistem lingkungan. Valuasi lingkungan dengan menggunakan metode valuasi non-market telah berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1960 dan 1970-an. Pada waktu yang sama, metode evaluasi non-market ditetapkan dan berkembang juga di negara berkembang yaitu di Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Indikator dari pengembangan ini meliputi persiapan pada lapangan valuasi lingkungan oleh organisasi untuk kerjasama. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNEP menyusun panduan penelitian lingkungan untuk studi keanekaragaman hayati, dan usaha serupa dilakukan oleh Bank Pembangunan Asia. Program Pengembangan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNEP dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan telah meninjau ulang teknik penilaian di negara berkembang dan menyimpulkan bahwa valuasi ekonomi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sangat bermanfaat bagi meningkatkan profil aspek lingkungan dengan proyek pengembangan dan kebijakan. Kedua, aplikasinya tersebar luas di negara berkembang dan pada umumnya aplikasi tersebut sukses. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Lisa Lucianti
yang dimana slide selanjutnya yaitu kritik tentang valuasi ekosistem. Pada dasarnya, tentang nilai ekosistem berasal dari dua pandangan, yaitu satu pandangan menyatakan bahwa beberapa nilai dan jasa ekosistem adalah antroposentris. Maksudnya ialah bahwa spesies di luar manusia mempunyai nilai moral atau nilai untuk menghargai dari mereka. Sementara pandangan lain meliputi pendekatan ekonomi untuk evaluasi menyatakan bahwa semua nilai adalah antroposentris. Menurut pandangan ekonomi, tentang nilai aktual meliputi banyak komponen termasuk yang tidak komersial atau berbasis pasar. Ini seperti nilai untuk kecantikan suatu pemandangan alam atau keberadaan suatu spesies yang tidak mempunyai nilai komersial. Maka karena itu, walaupun penilaian ekonomi tidak meliputi semua nilai yang telah dikenal atau berpotensi penting, namun mencakup suatu susunan yang sangat lebar dari nilai. Maka sebagai tambahan, suatu penilaian ekonomi menyediakan suatu cara sistematis di mana nilai-nilai itu dapat menjadi unsur dalam berbagai pilihan kebijakan dalam lingkungan. Slide selanjutnya masih berkaitan, yaitu makna kritik lain yang bertentangan dengan valuasi ekosistem dikemukakan oleh Ben 2002 sebagai berikut. Yang pertama, intrinsic versus instrumental value. Ini dalam hal ini adalah sudut pandang filosofis yang berbeda dengan menghargai nilai ekosistem. Valuasi didasarkan atas pandangan instrumentalis dari nilai, sedangkan pandangan lain berargumentasi bahwa dugaan nilai biodiversitas yang benar adalah hakiki. Nilai-nilai instrumental mungkin sangat kontras dibanding dengan nilai moral. Yang kedua, relative versus absolute value, yaitu valuasi mewujudkan dugaan ahli ekonomi bahwa nilai ekosistem adalah kreatif, di mana nilai sesuatu selalu relatif dengan hal lain. Kritikus membantah bahwa biodiversitas mempunyai nilai mutlak dengan sendirinya. Oleh karena itu, nilainya tidak bisa terukur selubung dengan berbagai hal. Yang ketiga, incremental versus total values, yaitu pendekatan instrumental bisa menghasilkan hilangnya total stok dan menurut teori ekonomi, peningkatan kelangkaan menganugerahkan nilai ketika stok berkurang. Maka nilai dari sisa masing-masing unsur akan meningkat sangat penting bagi para pengambil keputusan untuk memiliki suatu pandangan holistik dalam memanfaatkan fungsi biodiversitas dengan baik. Maka efek yang dihasilkan cukup besar jika perubahan terjadi di suatu ekosistem yang keseimbangannya tidak stabil. Baik, slide selanjutnya yaitu metode valuasi ekosistem yang dimana dikemukakan oleh King dan Mazzotta 2004, mengemukakan bahwa untuk menilai suatu ekosistem ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu pendekatan penilaian berbasis dolar, yaitu Dollar Based Ecosystem Valuation Methods, dan penilaian non-moneter, yaitu Non-Dollar Based Ecosystem Methods. Sedangkan secara lebih spesifik oleh Canonizado 2002 mengemukakan 3 pendapat untuk mengukur nilai keanekaragaman hayati, yaitu dengan yang pertama, penilaian ekonomi total atau total economy valuation. Yang kedua, penilaian ekonomi parsial, yaitu partial economy valuation. Dan yang ketiga, analisis dampak atau impact analysis. Konsep nilai ekonomi total atau TEV telah diperkenalkan sejak 1 dekade yang lalu oleh Emerton 2003 dan sekarang telah menjadi salah satu pendekatan yang secara luas paling digunakan untuk
mengidentifikasi dan menggolongkan manfaat hutan. Sebagai ganti pendekatan yang hanya memusatkan pada nilai dagang langsung, TEV juga meliputi nilai non-market, fungsi ekologis, dan manfaat bukan penggunaan yang berhubungan dengan hutan. Dengan demikian, TEV ekosistem hutan mengacu pada penjumlahan atau dapat dipertukarkan nilai pengguna atau langsung dan tidak langsung, dan ditambah nilai bukan penggunaan atau non-user value. Baik, slide selanjutnya yaitu King dan Mazzotta 2024. Pendekatan penilaian berbasis dolar terdiri dari 8 metode, masing-masing metode mempunyai kekuatan dan kelemahan, dan metode tertentu menjadi lebih baik disesuaikan untuk jasa dan barang-barang hutan tertentu. Bishop 1999. Secara lebih rinci, berikut ini akan dibahas beberapa metode yang digunakan dalam valuasi ekosistem. Yang pertama, metode harga pasar atau market price method, yaitu metode ini digunakan untuk menaksir nilai ekonomi produk atau jasa ekosistem yang diperjualbelikan di pasar. Perubahan nilai dalam kuantitas atau mutu barang atau jasa ekosistem harus diperhatikan. Metode ini menggunakan teknik ekonomi baku untuk mengukur nilai ekonomi dari barang-barang yang dijual berdasarkan pada jumlah orang yang membeli dengan harga yang berbeda, serta jumlah barang yang tersedia dengan harga yang berbeda. Yang kedua, metode biaya perjalanan atau Travel Cost Method atau TCM. Metode harga perjalanan digunakan untuk mengukur permintaan aktivitas rekreasi, yaitu Nefrut 1997. Metode biaya perjalanan ini digunakan untuk memperkirakan nilai penggunaan ekosistem atau lokasi yang digunakan untuk rekreasi. Yang ketiga, metode penetapan harga hedonik atau hedonic pricing method, yaitu analisis harga hedonik digunakan untuk mengukur nilai-nilai yang menempel pada berbagai kriteria ekosistem sehingga menimbulkan rasa keinginan untuk membayar, yaitu willingness to pay atau WTP, pada orang-orang untuk menghindari dampak hilangnya jasa suatu ekosistem. Nefrut 1997. Dengan demikian, metode penetapan harga hedonik digunakan untuk memperkirakan nilai-nilai ekonomi untuk ekosistem atau jasa ekosistem yang secara langsung mempengaruhi harga pasar. 4. Penilaian ketidaktentuan (contingent valuation). Contingent valuation adalah suatu teknik ekonomi berdasarkan survei untuk penilaian sumber daya yang tidak ada pasarnya, non-market, di ekosistem tertentu. Sumber daya ini berguna bagi orang-orang, namun aspek tertentu dari kegunaan ini tidak mempunyai nilai pasar harga, karena keberadaannya tidak secara langsung dapat dijual. Sebagai contoh, orang menerima manfaat dari pemandangan indah suatu gunung, tetapi hal seperti itu sukar untuk dihargai. Penerapan valuasi lingkungan. Valuasi adalah bagian dari debat kebijakan untuk menentukan pendekatan isu lingkungan global, seperti pemeliharaan biodiversitas, pemeliharaan kekayaan alam, dan keberlanjutan. Valuasi juga memainkan peran yang tidak signifikan pada tingkat regional dan nasional dalam membenarkan kebijakan serta aneka pilihan proyek seperti skema jalan baru, bandara, dan pembangkit listrik. Valuasi lingkungan cenderung mencoba untuk membuat agen ekonomi menyadari biaya produksi dari kerusakan lingkungan yang mereka ciptakan. Misalnya, internalisasi eksternalitas. Dalam konteks ekonomi mikro, berbagai metode dikembangkan untuk digunakan dalam analisa manfaat dan biaya, cost benefit analysis atau CBA, dengan tujuan pembentukan keputusan lingkungan. Banyak studi dilakukan untuk memperkirakan fungsi permintaan mengunjungi lokasi rekreasi seperti pantai, taman, danau, sungai, dan hutan.
Dowin 2002. Hasil studi tersebut menyatakan bahwa biaya perjalanan dan pendapatan konsumen adalah faktor penentu yang penting dari permintaan demand untuk mengunjungi suatu lokasi. Tinjauan ulang literatur yang menyeluruh menyatakan bahwa nilai non-kayu dan nilai non-market hutan di negara berkembang sering signifikan ketika dibandingkan dengan nilai pasar market value lahan hutan untuk pengambilan kayu dan produksi agrikultur. Biosop 1999 mengemukakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh para pengelola hutan dan pengambilan keputusan adalah 1. Penilaian tentang pentingnya manfaat ekonomi non-kayu hutan pada masa sekarang dan harapan di masa depan pada tingkat lokal, regional, dan nasional dengan pengelolaan dan penggunaan lahan yang berbeda. 2. Menyusun informasi tentang manfaat produk dan jasa ekosistem yang dijual dan yang tidak dijual, market dan non-market benefits dari aktivitas hutan. Keduanya pada tingkatan nasional atau regional dengan menggunakan perencanaan dalam mengelola lokasi hutan tertentu. Menemukan pengaturan dan insentif yang mampu mendorong para pengelola hutan dan pemakai tanah untuk menghitung secara penuh manfaat non-market hutan bagi pengambilan keputusan mereka. Hasil studi penilaian dengan metode contingent valuation di Taman Wisata Alam Grand Sanaria menemukan bahwa nilai known suatu ekosistem yang diukur di willingness to pay bukan pemakai tidak berbeda signifikan dari nilai yang dinyatakan oleh para pemakai reguler. Oleh karena itu, hasil penelitian tersebut menyatakan nilai rekreasi murni adalah suatu komponen kecil dari nilai perlindungan total dalam konteks aset alami langka dan unik. Hasil penelitian Menhaus dan Lober tentang nilai hutan tropis Monteverde dengan menggunakan metode travel cost dan penilaian non-market digunakan dalam pembuatan keputusan untuk menentukan alternatif penggunaan lahan yang lebih baik. Berbagai kesulitan dalam riset ini diantaranya adalah memastikan bahwa manfaat tidak ditaksir selalu tinggi dengan berkonsentrasi hanya pada satu lokasi, atau meramalkan kemungkinan hasil dari suatu kelompok yang tidak mewakili masyarakat yang peduli dan yang tidak peduli lingkungan. Masalah lain adalah konflik antara kelompok penduduk miskin dan kaya yang nampaknya lebih menyukai konservasi hutan dan mempunyai keinginan politik serta dana untuk membayar konservasi hutan, sedangkan yang miskin menggunakan hutan untuk sumber namanya, dan kegiatan ini sering bersifat merusak. Kasus dari valuasi ekonomi ekosistem sungai di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ialah Sungai Siak merupakan sungai yang mengalir dari Provinsi Riau yang ditetapkan sebagai sungai yang terdalam di Indonesia dengan kedalaman 8 sampai dengan 12 meter. Sungai Siak sebagai sungai besar yang melintasi Kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, di mana keberadaan sungai ini menunjang sistem perekonomian di Kota Pekanbaru. Penilaian masyarakat di sekitar sungai terhadap keberadaan dan ekosistem Sungai Siak, di mana sejauh ini ekosistem Sungai Siak mengalami perubahan. Seluruh responden yang diwawancarai mengaku merasakan perubahan dari ekosistem sungai. Hal ini dibuktikan sebanyak 60% responden atau 39 responden menyatakan kondisi ekosistem Sungai Siak dalam keadaan yang buruk. Sebanyak 49,24% responden atau 32 responden mengaku perubahan dari ekosistem sungai terjadi sekitar 0-10 tahun yang lalu. Perubahan dari ekosistem sungai dalam bentuk perubahan dari kualitas air sungai dan lingkungan akibat pencemaran, berkurangnya keanekaragaman hayati atau biodiversity, dan intensitas terjadinya banjir yang semakin meningkat. Sebanyak 100% responden atau seluruh responden menyatakan setuju terhadap perbaikan dari ekosistem Sungai Siak. Perubahan dari ekosistem Sungai Siak berpengaruh buruk terhadap perekonomian dari masyarakat yang tinggal dan menjadikan Sungai Siak sebagai sumber mata pencahariannya. Prevensi masyarakat terhadap kelestarian dari ekosistem sungai, di mana masyarakat menginginkan perbaikan dari kualitas air dan lingkungan yang sudah tercemar, penambahan jumlah ikan dan udang, perbaikan sistem drainase untuk mencegah terjadinya banjir. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.